Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Shalom ibu bapa saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita di Minggu Judika hari ini sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5 ayatnya yang kelima sampai ayat yang ke-10 mengatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada berbagai atribut yang disematkan kepada Tuhan Yesus yang kita tahu. Yesus disebut anak Allah, Yesus disebut juru selamat, Yesus disebut roti kehidupan, Yesus disebut air kehidupan, Yesus menyebut dirinya juga jalan kebenaran dan hidup. Semua atribut itu memiliki makna untuk memahami kesempurnaan bagaimana Allah mengasihi bumi, manusia, dan seluruh ciptaannya. Jadi semua atribut-atribut itu memberi gambaran betapa luar biasa Tuhan mengasihi manusia dan mengasihi kita juga, jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah Tuhan sore hari ini, dan jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming. Dalam nats Ibrani ini, Yesus disebut imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ibu bapak mungkin pernah membaca dan pernah melihat atau mendengar disebut imam menurut peraturan Melkisedek adalah imam yang dipahami bukan imam buatan manusia. Imam yang dipahami sebagai perantara antara manusia dengan Allah, Allah dengan manusia, bukan imam seperti yang diangkat dari keturunan-keturunan Israel seperti biasanya. Tapi imam yang dipahami sebagai imam yang tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak berawal dan tidak berakhir. Sampai 12 kali kata Melkisedek di dalam Alkitab disebutkan ibu bapak, saudara-saudara. Satu kali di kitab Kejadian 14 ayat 17 sampai 28. Bagaimana pertemuan Abraham dengan Melkisedek setelah memenangkan perang. Dan Melkisedek itu memberi berkat kepada Abraham.
Dan juga satu kali di dalam kitab Mazmur 110 ayat 4. Dan secara khusus dalam kitab Ibrani 10 kali kata Melkisedek disebutkan. Itu dalam memahami Yesus adalah imam besar, sekaligus dia adalah Kristus yang dibicarakan. Dalam pengharapan mesianis di perjanjian lama, dia adalah Kristus yang memang dijanjikan itu menjadi pokok keselamatan. Disebutkan dalam minggu kita menjadi pokok Kristus, pokok keselamatan. Apa yang mau dibuka ibu bapak, saudara-saudara? Tadi ketika disebutkan bahwa Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan menurut Protestan dan menurut Martin Luther, Melkisedek adalah figur sejarah atau bersiri sifat Kristus. Pendapat ini diperkuat lagi oleh seorang ahli atau seorang profesor di bidang perjanjian lama yang bernama Trevor Longman, mengatakan bahwa pemahaman populer tentang hubungan antara Melkisedek dan Yesus adalah Kristofani. Mungkin ibu bapak pernah mendengar kata teofani. Teofani dari kata theos, dan fani itu penampakan. Artinya teofani itu penampakan Allah. Kalau disebut Kristofani adalah penampakan Kristus. Jadi Trevor Longman mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Yesus sendiri. Itu menurut ahli ini. Kita tidak mau memperdebatkan apakah memang Yesus sendiri atau apakah hanya membuka ciri khas. Yang pasti dalam kata Melkisedek mau dibukakan, ada perantara manusia dengan Tuhan. Ada yang berdoa untuk Tuhan dengan menangis dan dengan sungguh-sungguh. Itulah Yesus yang menjadi perantara dari hati yang sungguh berbicara kepada Tuhan. Bahwa banyak hal yang dialami oleh manusia di bumi ini, termasuk akibat dosa dan akibat permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, juga dalam jemaat Ibrani. Bagi kita juga ini terjadi. Maka disebut dalam Ibrani Nats ini pasal 5 ayat 9 ibu bapak tadi telah dibacakan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bagi semua orang yang taat kepadanya. Apa yang mau dikatakan? Ketika dia menjadi pokok yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tentu ini bersumber dalam ayat 8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibu bapak, kata taat tidak terlepas dari sifat mau mendengar, sikap dan perilaku tunduk. Dan itu yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebagai anak Allah, kata taat dalam dirinya disebutkan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 9. Demikian ibu bapak, saudara-saudara, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mengosongkan dirinya dan taat. Itulah Yesus yang disebut imam besar dalam Ibrani ini juga. Dia taat. Coba kita bayangkan, sekalipun dia Tuhan tidak menganggap dirinya dan bahkan mengosongkan dirinya. Wah, ini sikap yang sangat luar biasa, sangat sulit.
Mungkin sebagai pendeta saya sangat sulit untuk menempatkan diri saya sebagai jemaat biasa. Jangan-jangan orang tua saya juga saya anggap jemaat saya. Sehingga saya ketika ketemu papa atau mama yang melahirkan saya selalu berkhotbah kepada mereka. Bisa terbawa-bawa. Padahal di hadapan mereka saya adalah anak yang selalu membutuhkan cinta kasih mereka. Saya menganggap bahwa saya itu di atas terus, yang selalu berbicara dari mimbar. Tapi melalui firman ini mau dibuka, Yesus sendiri merendahkan diri, mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba dan taat. Kata taat tadi mau mendengar, mau dengar-dengaran. Akhirnya disebut dalam ayat 9 dalam nats ini, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Artinya Yesus yang taat menjadi contoh ketaatan dalam hidup ini. Yesus yang baik hati, Yesus yang mau berdoa, Yesus yang selalu mengorbankan dirinya, itulah sifat hakiki dari orang-orang percaya. Semua berkorban demi kehidupan ini. Dengan cara apa itu Pak Pendeta? Sadar atau tidak ibu bapak telah melakukannya? Sebagai orang tua misalnya, walaupun sudah lapar, tapi ketika anak-anak kelihatan seperti belum makan, langsung anak-anak yang dibenahi, dipersiapkan makanannya, nanti belakangan orang tua makan. Dan mungkin dia sudah mau makan, seperti zaman saya kecil, tapi dilihat anak-anaknya masih lapar. Nah, di memek kita seperti burung yang kelaparan. Masih ingat di memek kan Bang Inang? Kalau di memek itu orang tua langsung mengunyah makanan. Tidak ada istilah di situ kotor enggak, steril enggak, tapi digigit makanan itu, nasi baru mau dikunyah. Kita langsung dari bawah, langsung dimuntahkan. Sangat enak ibu bapak saudara-saudara. Saya masih mengalami itu. Sangat enak. Karena apa? Ada hubungan cinta kasih. Tidak ada syakwa sangka. Mungkin dari sudut kesehatan itu sudah salah. Dan harus diingatkan apalagi di masa pandemi Covid sekarang. Itu dia. Kok bisa orang tua memberikan makanan dari mulutnya? Di sana ada cinta kasih yang luar biasa. Marmeme namanya. Memberikan apa yang dimiliki menjadi milik anaknya. Demikian Yesus Kristus memberikan kehidupannya menjadi keselamatan bagi umat manusia. Itu luar biasanya. Memberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Maka dia disebut pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat. Jadi harus ada memang syaratnya. Ketika Yesus memberi contoh ketaatan itu, memberi contoh kerendahan hatinya seperti imam besar yang selalu membicarakan hidup manusia, berdoa dan berdoa kepada Allah Bapa, maka manusia diharapkan taat. Gitu. Kita juga dengar-dengaran dengan dia. Dia adalah pokok. Maaf ibu bapak, kata pokok dalam bahasa Yunani dalam nats ini disebut aitios. Aitios itu artinya pengubah, yang mendesain ulang, yang merancang ulang kehidupan manusia yang dulu berdosa oleh Adam pertama itu menjadi lebih sempurna, diperbaiki oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus yang adalah imam besar dan juru selamat itu. Jadi kata pokok itu mendesain ulang, merancang kembali. Biarpun manusia telah rusak lulu lantak, tidak lagi percaya kepada Tuhan, bahkan melawan, tapi di dalam Kristus Yesus yang adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek, dia adalah pokok aitios yang merancang kehidupan ibu bapak saudara-saudara, yang merancang ulang kehidupan saya, yang memperbaharui kehidupan kita. Inilah luar biasanya. Kalaupun kita susah, kalaupun kita bergumul, kalaupun kita dalam keadaan terpuruk,
Kalaupun kita dalam keadaan gusar, galau dalam istilah kaum muda sekarang, Yesus adalah aitios, pokok yang mengubah, yang mendesain hidup kita dari keterpurukan, dari keberdosaan itu menjadi pemilik anugerah yang luar biasa dan mengampuni kita, memberi berkat bagi kita. Ibu bapak, saudara-saudara, maka sangat relevan dengan minggu Judika hari ini. Judika yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah. Ibarat seorang yang sedang menerima tuntutan kesalahan dan akan diponis. Ibarat seseorang yang sedang dicerca oleh musuh-musuh dan tidak sanggup bergerak. Demikian hidup manusia, hidup saya, hidup kita sekarang dalam keterasingan, dalam kesulitan. Di minggu Judika menjelang Jumat Agung dan kebangkitan Yesus, kita mau diajak melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus sampai Jumat Agung nanti. Ini minggu-minggu mengarahkan kita melihat Via Dolorosa, jalan menuju sengsara. Dari kelahiran Yesus di kandang domba dalam perjalanan menuju Bukit Tengkorak, dia menunjukkan Yesus Kristus yang adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dia tidak terbatas keimamannya, dia memperhatikan pergumulan ibu bapak saudara-saudara. Dia sangat memahami perasaan ibu bapak saudara-saudara. Dia tidak hanya berdoa untuk Allah Bapa, tapi dia benar-benar tahu apa yang ada, keluhan, apa yang ada, pergumulan di dalam hidup kita sekarang juga. Maka ketika minggu Judika mengatakan, berilah keadilan kepadaku ya Allah, Tuhan memberikan keadilan bagi ibu, bapak, saudara-saudara. Karena dia mau menjadi aitios, pokok yang merubah hidup ibu bapak saudara-saudara. Seberat apa pergumulan itu, seberat apa tantangan itu, anak-anak yang sulit diajak untuk berbicara, rekan-rekan kerja yang sulit untuk kita ajak bersama-sama, atau mungkin juga orang tua atau siapapun yang bersama kita dalam kesulitan itu, mau dikatakan di minggu Judika ini mari berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberi keadilan bagimu ibu bapak saudara-saudara. Dia menopangmu, dia memegangmu, dia menelukmu, bahkan menggendongmu. Jadi benar kata Tuhan, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong. Aku telah melakukannya dan aku akan tetap melakukannya. Itu pasti ibu bapak saudara-saudara. Itu pasti jaminan yang pasti bagi kita. Di dalam Yesus yang adalah imam besar, perantara yang mengerti perasaan hidup kita, perantara yang mau mengampuni dosa-dosa kita, perantara yang mau berdoa untuk kehidupan kita di setiap saat. Maka ibu bapak, pulanglah ke rumah masing-masing dengan sukacita di minggu Judika ini. Tuhan menyertaimu, Tuhan memberi keadilan bagimu. Di dalam Yesus Tuhan menggendongmu, merangkulmu. Amin.